Oke, Pertama Yofi, boleh nggak sih kenalin dirinya dulu nih? oke. Silakan. Ini langsung atau mungkin PPT ada PPT dulu. Nggak ada Apa PowerPoint. gimana? Kita Singkat ngobrol-ngobrol aja lah santai ya. aja biasa. Jadi nanti Oke, per- dialog sih. Nanti dari Yofi jawab, nanti saya kembangin pertanyaan. Gitu aja. oke. Oke, sekarang kan salah satu alumni dari teknik mesin ya, Yofi ya? Iya, teknik mesin saya Yofi angkatan 2020. 2020. 2020. Boleh nggak sih kenalin nih sebentar aja nih. Oke, Nama, terus sekarang lagi di mungkin mana, dan lain-lain. kenalkan ya nama saya Yofi Lenardo. Saya itu alumni Teknik Mesin Unsada angkatan 2020. Saat ini mungkin saya sedang bekerja di salah satu perusahaan Jepang, khususnya di bidang sheet metal engineer atau bahasa kitanya itu lembaran logam lah, produksi lembaran Hmm. logam. Sebelum itu tuh saya eh, merupakan salah satu alumni atau mantan internship di perusahaan tersebut eh, untuk angkatan pertama ya, untuk angkatan pertama khususnya bahkan untuk angkatan pertama untuk orang Indonesia internship di situ. Jadi pertama internship orang Indonesia itu saya dan sekarang udah mungkin udah angkatan keempat ya sedang berjalan. Next nanti eh, mungkin bulan 10 atau bulan 11 akan datang angkatan kelima. Jadi sedikit singkat profil saya itu di bidang mungkin engineer-nya tuh lebih ke sheet metal design ya. Pekerjaan saya tuh di desain sheet metal produk ya. Jadi saya itu meneruskan keahlian saya di bangku perkuliahan di mana saya condongnya ke ilmu teori dan desain gitu. Jadi cocok untuk apa yang saya kerjakan ini dengan apa yang saya pelajari waktu saya perkuliahan dulu. Ya, mungkin sedikit gambaran buat saya. Terima kasih. Oke, oke. Berarti teknik mesin ya. Tadi apa? Teori Ya, dan desain. teori dan desain ya, desain produk atau desain perhitungan-perhitungan teknikal ya, teknikal. Lebih Oke. ke condong ke mesin ya, skala kecil. Oh, berarti Yofi ini sekarang ke kondisinya di Jepang nih udah kerja ya? Di kerja Iya, di saya Jepang ya? statusnya sains atau karyawan Mau langsung ya, karyawan. bukan. Iya. Luar biasa ya. Atau bisa dibilangnya kalau untuk orang yang lagi dunia permagangan itu saya itu apa Gijin Koko atau visa engineer lah gitu bisa di sini. TKI termasuk TKI lah di sini. Ya, TKI-nya juga keren ya. Ya, keren lah. Keren lah. Berapa Betul sih. lama setelah lulus langsung bisa kerja, start kerja? Iya, iya bahkan dengan gap mungkin saya tuh melihat diri saya sendiri itu mungkin di mana orang yang baru lulus itu kan harus mencari rata-rata ya mencari kerja gitu kan saya Hmm. refleksi diri habis lulus tuh kebanyakan mencari kerja namun saya sebelum lulus bahkan sebelum wisuda bahkan seminggu setelah yudisium itu saya sudah berangkat bahkan wisuda pun saya tidak mengikuti di Unsada itu mungkin dari gambaran seperti itu kan sebelum kita lulus atau buat adik-adik yang sedang berkuliah nih kalau bisa sebelum kalian lulus itu udah persiapkan arahnya atau planningnya kalian kalau bisa sebelum wisuda itu kalian tuh udah di booking lah beberapa perusahaan kan itu menjadi tolak ukur buat kalian sendiri mungkin gitu. Oke, Yov. Jadi karena emang di Jepang tuh sistemnya agak beda ya sama di Indonesia. Karena kebanyakan atau emang rata-rata, jadi kalau misalnya strata satu di Jepang ya, atau mungkin D3 dan 4-nya, mereka tuh justru nyari kerjanya setahun sebelum mereka lulus. Atau Nah itu setidaknya sistem. 1 semester sebelum mereka lulus. Jadi kalau di sana Hmm. memang sistemnya udah dibuat ketika lulus tuh udah punya kerjaan semua ya, jadi nggak ada yang kebingungan terlalu mau kemana 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 gitu. Nah, beruntungnya kemudian Yofi yang udah tahu sistemnya, udah belajar dari program magang atau internship yang sebelumnya, jadi udah kenal nih gimana sih sistemnya di Jepang harus kayak gimana sih, termasuk kayaknya udah kebawa sama pola hidup yang disiplin. Jadi secara nggak langsung kayaknya secara nggak langsung tuh Ya, kelihatan kayaknya kalau Yofi nih, halo? ya, Oh oke, nge-freeze ya. Jadi kayak secara nggak langsung nih kelihatan kalau ternyata tuh culture-nya kayaknya udah kebawa sama Yofi sehari-hari gitu ya. betul. Walaupun saat itu cuman magang doang. Jadi satu Mm-mm. semester magang tuh bermakna banget ya Buat Yofi ya. Bermakna banget. Nah ini mah magangnya tuh di Ninomiya, Ninomiya Ya, Manufacturing Ninomiya ya. Ninomiya Manufacturing. Manufacturing. Itu berarti kamu nih angkatan pertama saat itu, Iya, anak teknik angkatan mesin. pertama untuk kampus dan untuk Indonesia juga. Oh, Jadi jadi sebelumnya itu Indonesia plus.
Jadi plus kampus dan Indonesia sekaligus. Indonesia. Jadi pertama kali untuk ngambil internship Indonesia itu saya. Jadi Wow. sebelumnya itu biasanya anak Filipina mungkin karena mungkin ada problem di hukum imigrasinya, jadi mereka mengambil hal baru gitu untuk di Indonesia. Makanya berhubunganlah dengan Unsada dan Inomnya itu. Oke, Yov, boleh nanya nggak sih sebelumnya ada Oke. punya pikiran nggak sih kayak apa emang udah direncanain mau jurusannya teknik mesin Hmm. sebelumnya atau emang udah oh ya udah emang bisa teknik mesin jadinya pas masuk Unsada teknik mesin nih. Oke, kalau untuk dibilang rencana tuh mungkin saya tuh bisa dibilang perencanaannya tuh 1000% ya. 1000% nggak, bukan 100% lagi, mungkin udah mentok itu namanya presentasinya. Jadi perencanaan saya itu mungkin berawal dari SMP ya. SMP saya itu melihat melihat mungkin awalnya Jisuse dulu kan di YouTube, pengen kenapa ingin ke Jepang. Jadi awal saya pengen ke Jepang itu bahkan sebelum dari pengen magang itu, bukan, bahkan sebelum, jauh sebelum saya tahu Unsada, saya tahu teknik mesin, tahu dunia perjepangan. Jadi setelah lulus SMP saya merantau ke Jakarta kan. Jadi saya itu aslinya orang Palembang. Saya merantau lalu saya SMK di Bekasi, jurusan TKR. Nah, di dalam TKR itu saya belajar tentang ilmu teknik ya. Di dunia itu masih kecil ya, masih dunia mobil doang kan atau motor kan. Dimana saya tuh berpikir untuk gimana caranya bisa ke Jepang yang melalui media-media yang berhubung dengan Jepang pasti tentunya ya. Dan saya tuh selama SMK itu saya belajar bahasa Jepang sudah. Di mana saya itu masih N5 gitu kan, fokus JLPT. Saya tahu dunia tes-tes JLPT itu di grup WhatsApp atau di perkumpulan organisasi belajar bahasa Jepang. Setelah saya mengikuti JLPT itu, saya tahu namanya Unsada kan, karena penyelenggara utamanya JLPT itu di Unsada. Nah, setelah saya lulus itu N5 di selama 3 tahun itu kan belajarnya itu, saya tahu N5 itu di Unsada, ngambil sertifikat, lalu saya tertarik untuk mengikuti beasiswa untuk di Unsada itu. Dulu pas banget namanya ada beasiswa KIP pertama kali itu kan, jadi KIP. Jadi saya tuh lobby lobby lah atau gimana caranya, syaratnya mungkin kelebihan saya di sini untuk motivasi dan bahasa Jepang saya itu mumpuni, jadi tertariklah untuk apa namanya mengapli saya sebagai peserta KIP untuk tahun 2020 waktu itu. Nah, di mana saya masuk Unsada itu dengan tekad atau dengan planning yang benar-benar terstruktur rapi kan, di mana saya tuh mentargetkan untuk bisa ke Jepang itu melalui jembatannya tuh Unsada. Ya mulailah dari situ saya mengikuti perkuliahan dengan benar dan mengikuti apa organisasi dan hal-hal yang berhubungan dengan prestasi gitu. Saya apa tujuannya biar saya tuh tertarik dengan saya, orang-orang seperti orang-orang jajaran di Unsada itu tertarik dengan saya, melihat saya gitu bagaimana, dimana itu untuk berguna sebagai contohnya seperti yang terjadi sekarang. Saya di mana ada program Ninomia ini, saya tuh jika tidak tertarik, jika tidak ada melihat saya, mereka tidak akan menawarkan saya kan jadinya. Jadi terjadilah uh, komunikasi atau penawaran di situ. Jadi sebelum saya tuh bisa ke Jepang itu ya terjadilah banyaklah perencanaan-perencanaan atau yang sudah terstruktur rapi lah. Jadi intinya nggak semata-mata ini hanya nasib, ini hanya apa namanya berkeberuntungan, itu nggak ada ya. Jadi semuanya pure, semuanya tertata rapi gitu kalau menurut saya. Bahkan saya untuk menjadi sebagai engineer ini pun itu semuanya dari planning ya, dari planning, nggak saya itu semata-mata tiba-tiba jadi engineer, itu nggak semuanya. Bahkan buktinya saya itu mengikuti perkuliahan pun berprestasi kan. Kalau tidak ada rencana itu mungkin saya tidak ada prestasi. Dan juga mungkin ada, saya pernah menang lomba di situ, lomba desain mewakili Unsada itu kan. Mungkin dari situ gambaran gimana pentingnya kalian perencanaan ya sebelum kalian terjun ke dunia kerja. Atau untuk anak-anak yang mungkin ada mahasiswa baru atau calon mahasiswa baru, perencanainlah atau apa namanya schedule schedule apalah yang kalian untuk selama 4 tahun itu, untuk apa kalian kuliah untuk calon mahasiswa baru nanti kan mungkin melihat ini. Jadi jangan sia-siakan waktu 4 tahun itu, karena 4 tahun itu menurut saya sebentar ya. Saya merasa kurang gitu karena masih banyak yang perlu dipelajari kan. Dan jangan kalian mungkin jurusannya teknik mesin atau yang tidak berhubungan dengan Jepang, itu nggak masalah. Buktinya saya meskipun teknik mesin bisa nyambi ke bahasa Jepang dan belajar hal selain dari teknik mesin saya. Jadi banyak-banyaklah belajar apapun
yang dimana itu tidak berhubungan dan kita, ya pelajarin saja, itu nanti berguna di suatu saat nanti, ya gitu. Wih, gila keren banget ya. Berarti kamu nih kayaknya tuh dewasa sekali gitu kalau dari cara jawabnya ya. Sama kayak kalau yang saya tangkep nih, kamu benar-benar orangnya terstruktur banget dari SMP, udah punya tujuan kayak gimana, jauh-jauh dari Palembang, Iya, tahu mental tujuan ke sini. hidupnya, iya kan? Tahu tujuan hidupnya itu untuk apa? Iya, tahu arah hidupnya juga. Tahu arah hidupnya. Walaupun saat itu masih SMP, tapi kemudian udah punya gambaran arah hidupnya harus seperti apa gitu ya. Iya, Memang ya, seiring dengan kamunya dewasa, itu kamu semakin matang gitu ya. Nah, yang hmm, paling penting adalah rencana kamu sebenarnya jelas. Itu yang kemudian jelas. membantu kamu untuk sekarang bisa ke Jepang. Jadi dari awal sampai sampai kamu mungkin lulus tuh, kamu tetap eh, ada Satu pada jalan, rencana kamu gitu satu kan. Jadi jalan, iya jalurnya di situ konsisten, satu konsisten. jalur. Meskipun Benar. menyimpang-menyimpang dikit, ya Ya tetap nggak apa-apa. ada ada melengkungnya dikit. Itu Nggak apa-apa, menyimpangnya nggak mungkin apa-apa. kayak organisasi, ya itu nggak Betul, apa-apa. Jadi betul. berwarna sedikit hidup saya itu. Betul, tapi memang itu ya, yang pertama kuncinya adalah kerja keras ya. Ya kerja Udah punya konsisten. ya kerja keras, terus konsisten juga. Kalau kita kerja Ya, keras tapi terus kita nggak konsisten, kerja kerasnya itu juga wah udah. Karena kan memang iya, nggak ada yang 100% semuanya sesuai sama kehendak kita ya. nggak Kita udah ada. Iya, rencanain apa segala macam, mau kita rencanain dari SD, dari kecil dan lain-lain. Tapi kalau kita nggak konsisten dan terus kemudian kita nggak apa ya, nggak benar-benar kerja keras untuk ke sana ya mungkin nggak akan kecapai gitu ya. Berarti betul. kamu dari SMP udah ngerencanain jauh-jauh dari Palembang, kamu pindah ke Jakarta, Bekasi, terus Iya, kamu ke Bekasi. sekolah kejuruan, kamu belajarnya sewaktu itu sekedar tahu bahwa mesin itu berhubungannya sama otomotif dan lain-lain gitu kan ya. Otomotif. Iya. Nah, itu juga sama sebenarnya Yov, bahwa pandangan adik-adik itu sebenarnya apa namanya? Kebanyakan yang tahu tentang teknik mesin tuh mereka ngebayangin itu otomotif otomotif bikin motor dan lain-lain gitu ya padahal Hmm, pada saat proses perkuliahan yang namanya teknik mesin itu udah banyak banget tuh kategorinya bisa macem-macem lah ya jenisnya hmm, bisa macem-macem. Nah Yofi ini pak waktu SMA udah jurusannya sesuai terus waktu kuliah juga beasiswa KIP ternyata hmm, berarti hmm. beasiswa KIP juga memang Iya, gimana caranya bisa ke sana dengan beasiswa gitu kan ya terus akhirnya iya. dapat ke Unsada pakai beasiswa terus udah sadar betul bahwa Unsada punya banyak kesempatan untuk nganterin kamu Hmm, ke Jepang akhirnya kamu gali potensi yang ada di Unsada seperti hmm, apa kamu hmm. belajar walaupun memang ya namanya anak muda hidup juga kan ya maksudnya nggak yang Pasti ada selalu lah waktunya, ya. lurus-lurus aja gitu loh maksudnya yang Nggak ada. aktivitas juga nggak ngerasain atau main juga pasti Iya, ngerasain tapi main. kan sosialnya tetap harus Normal. dapet gitu kan ya namanya kita juga harus cari Sosial. teman dan lain-lain tapi karena kamu Betul. konsisten itu kayaknya salah satu hal yang harus digarisbawahi sama adik-adik sekarang nih junior kamu misalnya yang di teknik mesin ataupun di prodi-prodi lain ataupun anak-anak kelas 12 yang mau baru mau lulus kuliah terus masih bingung nih Betul. mau kayak gimana gitu ya atau bahkan anak-anak nanti kan yang nonton banyak nih bahkan anak-anak Hmm, SMP, SMA kelas 10, 11 yang kemudian mereka belum tahu harus kayak gimana. Mungkin mudah-mudahan dengan ngelihat apa penjelasan kamu yang tadi kemudian dia jadi punya pikiran oh, oke berarti sekarang saya harus konsisten, saya harus lurus, nggak boleh mencela-mencela, tujuannya harus kemana harus pasti gitu ya. Keren banget ya. Terus Yov, boleh nggak sih diceritain waktu di Ninomiya itu magangnya ngapain aja sih? Ini kan kamu waktu itu pertama kali, jadi betul. kesannya tuh emang beda sih kalau emang Beda. pertama tuh beda banget gitu ya. Hmm, Nah sekarang nih kan udah mulai banyak nih nanti akan ada yang dikirim juga kan ya. Jadi ya. kita setiap tahun nih sekarang udah rutin ngirim ke Ninomiya. Betul. Kebetulan saya pernah ke Ninomiya Manufacturing, Iya, Saitama. benar. Iya. Saya pernah ke sana dan itu apa namanya bosnya baik banget sih emang. Hmm, Ya, baik botnya banget. baik banget dan saya sempat keliling juga, terus daerahnya juga Hmm. seru banget. Saitamanya tuh bukan Saitama yang ada di pandangan saya bahwa Kota Saitama itu terkenal itu, kota panas sejarah. dan lain kan. Nggak Chichibu. taunya Saitamanya Sekelilingin iya pegunungan, betul. dikelilingin pegunungan yang itu Desa kayaknya banget. iya mirip-mirip kayak Nagano gitu ya, desa-desa banget gitu Nagano. kan. Dan Pokoknya itu seru banget sih bisa di sana. Coba dong tolong ceritain gimana sih pengalaman magang tuh di Ninomiya selama iya. berapa bulan tuh berarti? Satu bulan Sebenarnya ya? kontraknya itu 6 bulan. Mungkin karena saya tuh mungkin mungkin banyak proyek kan, jadi saya offset sedikit jadi 7 bulan, Oh, hampir 8 bulan ya itu hampir sih. 8 bulan tuh Oh apa? iya, 8 bulan itu karena Gimana banyak tuh berarti 8 kegiatan-kegiatan. bulan di sana Ya pengalamannya? itu. Jadi saya tuh
karena angkatan pertama atau pertama lah yang masih mungkin bisa dibilang bahasanya itu trial gitu, trial ini angkatan pertama mau bagaimana programnya mau di bagaimana jalannya mungkin orang-orang Inomia itu sudah merencanakan dengan sangat matang ya. Jadi saya itu mengikuti sesuai dengan schedule dengan sesuai dengan eh, programnya atau urutan-urutan yang akan diberikan kepada saya. Yang pertama, saya itu diperkenalkan dengan dunia eh, pabriknya itu, dasar-dasarnya dunia pabrik itu seperti apa, lembaran logam definisi-definisinya itu apa, memproduksi apa. Jadi itu perkenalan utama buat saya. Setelah itu mereka itu tidak langsung mendefinisikan saya itu condongnya ke kegiatan mana, ke pekerjaan seperti apa, tapi saya itu dicoba dulu untuk menjalani semua prosesnya itu. Kebetulan saya sendiri, benefit buat saya sendiri atau keuntungan saya sendiri itu karena tidak terlalu mungkin kewalahan gitu, karena mungkin ada biasanya ada internship itu ada 4 orang, ada 5 orang itu kan bahkan terbagi-bagi jadi pekerjaannya. Jadi untungnya saya itu sendiri itu saya itu bisa mengikuti semua atau kegiatan itu saya bisa dapetin semua jam terbangnya. Jadi setelah saya mengikuti semua mulai dari desain, bending atau pembengkokan plat, terus pengelasan, perakitan, pengecatan, eh, inspeksi atau quality controlnya dan manajemen produksinya di situ. Jadi saya dapatkan semua di situ. Lalu mereka mengevaluasi saya atau menilai saya itu lebih condong ke kemana gitu. Dan kebetulan saya itu setelah di mungkin bulan ketiga atau bulan keempat itu saya sudah diberikan arahan untuk fokus ke bidang tersebut, yaitu bidang desain atau bahasa kitanya itu bikin suatu produknya di situ. Karena emang basic saya atau kalian di bidang saya itu bisa menggambarkan suatu planning dengan baik gitu, bisa menggambarkan imajinasi saya dengan baik, kreativitasnya juga ada katanya. Terus untuk ilmu-ilmu istilah tekniknya juga saya dapat karena saya belajar di bangku perkuliahan. Jadi saya tidak nol sekali pas masa pembelajaran internship itu. Jadi bekal yang saya dibawa pembelajaran di universitas itu terpakai sekali di masa-masa internship saya. Jadi kebetulan jurusan saya cocok, kalian saya cocok. Jadi saya ditaruhlah untuk fokus selama internship itu di desain program atau pembuatan program NC Code untuk mesin laser cutting di situ. Dan kebetulan eh, setelah saya internship itu, saya pulang untuk kuliah, untuk skripsi yang terakhir, dan saya balik lagi ya saya ditaruh kembali di bidang atau di bagian pekerjaan desain tadi tersebut sampai sekarang gitu. Wih, berarti perusahaan tuh benar-benar ini banget ya. Kaisa tuh benar-benar ngelihat mau tahu dulu nih potensi kamu sih sebenarnya Betul, ada di mana ya. Tapi nggak asal betul. nebak sebenarnya. Enggak. Nggak asal nebak potensi kamu ada di mana, tapi membiarkan kamu untuk kemudian memperlihatkan potensi kamu yang sebenarnya itu adanya di mana gitu ya. Itu luar biasa sih ya. Nah, berdasarkan dari proses belajar kamu sampai kemudian mereka bisa ngelihat potensi kamu tuh sebenarnya ada di mana gitu. Nah, boleh nggak sih kamu share tentang budaya kerja di sana, terus yang kemudian apa ya, tentang inovasi yang ada di sana, terus apa yang kemudian membuat kamu berubah personally, misalnya kamu jadi Mm. lebih disiplin, inovasinya bagaimana, terus apa sih yang kayaknya kamu bisa highlight bedanya di Jepang dan di Indonesia tuh seperti apa sih gitu? Ya, untuk hal-hal yang sangat atau menonjol untuk budaya Jepang itu sendiri yang gap perbandingan jauh lah. Mungkin banyak ya, mungkin saya lebih ke umumnya saja. Yang pertama yaitu cara kerja orang Jepang itu benar-benar disiplin ya. Disiplin dalam arti itu bukan tepat waktu aja, cuman dia tuh menentukan eh, pekerjaannya ini mana yang harus diprioritaskan, mana yang harus dinantikan atau schedulingnya tuh tepat tepat sasaran, dan juga untuk pola pikir bekerja mereka di mana mereka itu di mana waktunya istirahat ya istirahat, waktunya dia masuk masuk ya, pokoknya sesuai dengan apa yang diperintahkan. Dan juga untuk budaya kerjanya juga di mana kaizen ya, istilah kaizen atau evaluasinya itu benar-benar jadi apa namanya ujung tombak di perusahaan tersebut, di mana kajian itu berperan sangat penting ya. 90% tuh perusahaan bisa tumbuh itu karena Kaizen tadi. Saya juga untuk sekarang jadi karyawan ini dimasukkan ke dalam member atau member Asioko ya. Asioko itu namanya istilah dari Asita
yoke ya. Jadi besok tuh harus terus lebih baik. Jadi istilah itu kan condong ke kaizen, di mana ya perusahaan-perusahaan itu harus segera bisa mengevaluasi apa yang kekurangannya, apa yang perlu diperbaiki. Jadi budaya-budaya yang paling menonjol itu ya kaizen dan satu lagi monozukuri. Jadi perusahaan Jepang tuh selalu giat lah, selalu termotivasi. Jadi apa namanya, dunia kerjanya itu benar-benar, di situ saya orang yang benar-benar ambisius dan benar-benar nyaman gitu, nyaman dalam artian tuh tersinkronisasi apa yang uh, motivasi saya dan cara kerja orang Jepang itu. Jadi saya itu dimana suka disiplin, saya harus sesuai dengan aturan, saya harus sesuai dengan safety, dimana itu benar-benar sangat mamoru atau benar-benar ditaati. Itu saya merasanya saya tuh nyaman di sini begitu. Jadi saya benar-benar tersinkronisasi dengan budaya Jepang ini. Jadi cocok lah untuk saya, tipe orang yang seperti saya bekerja di Jepang tuh mungkin. Kayak udah ngerasa cocok ini kayak udah dunia Ya gue udah. deh, ini udah gue tempat gue di sini deh, udah bener gitu ya. Ya mungkin untuk saat ini ya. Untuk saat ini dan seterusnya Untuk saat ini mudah-mudahan ya. masih Yang penting ada mudah-mudahan. pengembangan di sana. Nanti Ya. kan udah serius-serius aja tuh semuanya obrolannya tuh kan dari pengalaman kerja, terus gimana apa namanya proses seleksi magangnya dan lain-lain gitu kan ya. Nah berarti sekarang totalnya udah berapa lama sih semenjak lulus bekerjanya berarti udah berapa lama? Setahun, 2 tahun? Saya hampir setahun. Saya untuk engineer ini saya berangkat datang ke Jepang itu bulan 10 tanggal 23. Jadi mungkin 2 bulan lagi udah mulai setahun. Selama setahun itu ya banyak lah yang sudah dipelajari, yang terus bertambah, terus level up di situ kan, hampir setahun lah. Setahun berarti itu yang kemarin udah dipelajari lebih banyak lagi yang Lebih banyak lagi, dipelajari, which double is, ya, dikasihnya double gitu kemampuannya double ya, ya. daripada yang Ah, kemarin magang ya. ya Berarti bisa harus dibilang dosennya bangga banget nih, karena anaknya benar-benar mengaplikasikan ilmunya di Jepang malah ya. Jadi kalau- bukan cuman diketahui, di-share ilmu yang udah dikasih tahu sama dosennya ke orang-orang Indonesia, tapi bisa dikasih dikasih tahu juga ke orang-orang Jepang. Oke, sorry Yov, ke kendala ya nggak teknis. apa-apa, nggak apa-apa. Itu Oke, kan oke, namanya berarti santai juga. berarti setahun pengalamannya banyak banget ya, Yov. Betul. Tapi apa yang ngebedain dari pas program magang sampai sekarang udah kerja, Yov? Apa yang Membedakan bedain? ya jelas ya, dari segi tanggung jawab ya, dari porsi bekerjanya, di mana internship ini atau magang ini ya sebenarnya 60% ya 70% itu belajar. Jadi sisanya 30% itu diberikan tanggung jawab, cuman tanggung jawabnya tetap tidak bisa 100%. Di mana mereka jika ada kesalahan ya namanya juga belajar kan. Tapi tetap diberi latihan untuk bertanggung jawab, di mana mereka mengerjakan suatu pekerjaan sesuai dengan SOP dan sesuai dengan aturan yang ada. Di mana terus perbandingan saya sudah mengikuti atau lanjut di bidang sains ini atau karyawan di sini, udah benar-benar menjadi karyawan. Ya, tanggung jawabnya juga diberikan 100% ya, di mana saya itu diberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan hingga tuntas dan hingga clear lah gitu. Yang membedakannya itu dari segi tanggung jawab di situ. Benar-benar. Berarti tanggung jawabnya lebih lebih lagi gitu ya. Tapi Ya, seiring dengan lebih. value-nya ningkat, emang tanggung jawab tuh harus ningkat juga Ya, sih. tanggung jawab. Yang penting bisa beradaptasi, terus sekarang ngerasa nyaman kerja di sana, terus udah pokoknya level up lah yang tadi kayak Yofi bilang ya. Sekarang Hmm. semakin level up. Anyway, sekarang JLPT-nya udah N berapa, Yov? Ya, kalau untuk JLPT kan mungkin saya di Unsada dulu masih stuck N5, cuman Ya. tetap karena saya bertempur di langsung di Jepangnya, terus langsung N3 langsung udah. Wow. Udah Tapi kemarin, iya kemarin tuh apa tes di Jepang N3. N3 ya? Melajari Tapi yang jalan harus N2.
Oh, yang sekarang. harus di-highlight sama teman-teman yang nanti ngeliat ini, yang harus di-highlight dan diingat adalah bahwa Yofi ini belajarnya udah dari lama ini, we. Bukan pas Iya, kuliah dari doang ya. zaman kapan ya? Udah dari bukan dari pas udah di Unsada, tapi Nggak sebelum ada. masuk kuliah itu udah belajar untuk Iya. ya JLPTN 5 dulu Bahkan ya. Unsada ini sebagai jembatan itu Iya benar. masuk list dalam planningnya. Betul Bukannya sebagai karena saya jembatannya. memulai karena Unsada, bukan. Jadi kalau misalnya ya sebagai jembatan karena dibarengi juga dengan konsistensinya si Yofi untuk Betul, meraih mimpinya, terus tujuan hidupnya jelas, tujuan pekerjaannya juga jelas mau seperti apa. Nah, kebetulan betul, kemudian ada satu institusi yang kemudian bisa yang bisa jadi wadah, ya, betul, tempat untuk Yofi, tempat yang cocok untuk orang-orang seperti Yofi yang punya tujuan jelas, yang konsisten, yang emang betul, tujuannya mau ke Jepang terus punya keyakinan bahwa walaupun bukan dari prodi yang berhubungan sama Kejepangan, teknik pun bisa pergi gitu. Nah, sekarang Yofi betul, buktiin bahwa siapapun asal punya konsistensi, asal punya kerja keras, asal punya tujuan yang jelas bisa ke Jepang juga yang ngeraih mimpinya ya. betul. Nah, tadi kan udah serius-serius nih. Sekarang mau tanya, ada fun-nya nggak di Jepang? Pengalaman apa yang paling mengesankan? Atau kamu udah pernah kemana aja nih di Jepang? Hmm. Kalau saya kan emang karakternya orangnya condong ambisius untuk belajar ya. Jadi yang namanya belajar itu saya jadikan hobi juga. Saya itu lebih ke tertarik ke dalam budaya Jepang dalam artian sejarah ya. Jadi fun-funnya saya itu saya bisa belajar sambil fun gitu dalam istilah. Yang pertama saya itu list nomor satu kalau saya lagi libur ini saya itu ke museum. Jadi museum sejarah. Terakhir saya ke museum Ueno gitu. Jadi saya melihat banyak-banyak orang-orang zaman purba gitu, zaman-zaman samurai. Jadi funnya saya di situ. Fane juga belajar ya, Yov. Fane, Ya, yang penting Fane juga belajar ya. manfaatkan banyak orangnya. Pokoknya nggak lepas dari namanya ningkatin kualitas kita ya. Yang namanya juga eh eh, fun ya fun aja gitu. Disbangin gitu, digabungin lah kalau bisa jangan sampai hilang lah. Yang bermanfaat lah gitu. Fun-funnya saya begitu. Jadi sisi funnya pun tetap ya, ya karena karena kamu emang seneng ya belajar, jadi ya hal yang membahagiakan untuk kamu juga berkaitan sama hal-hal itu sebenarnya ya. Belajar ya, Iya kan belajar juga, tapi ya nggak apa-apa juga asal kamu nggak apa-apa happy lah. dengan itu ya nggak apa-apa sih. Ya, Ya, iya. kan yang Justru penting kalau saya nggak belajar itu jadi nggak fun ya. iya. Kan jadi Tapi latar asal jangan lupa jalan-jalan aja, karena kan kita udah jauh nih Ya dari justru Indonesia kita terus ke ke Waina sana. jalan-jalan juga itu. Oh iya benar juga sih. Kan Walaupun gak di sini. jalan-jalannya ke Iya museum-museum jalan-jalan. juga ya. Iya, Tapi jalan-jalan lah. prefecture yang paling jauh kemana, Yov? Terakhir ke Nagano. Waktu itu pun masa Oh, internship ya. Waktu internship saya tuh main ski, ya, snowboard gitu nah, kan, snowboard. oh ke Nagano. Snowboard, Nagano itu prefektur Nagano. Di Bisa main ski. Hakuba. Yang nggak Oh, bisa. enggak. Hakuba. Saya nggak cuman nyelungsur aja, nggak bisa ngerem kan. Tapi ya Oh, tetap perosotan ya? yang ya minimal Perosotan. minimal ngelungsur aja nggak apa-apa. Ya kan fun-fun aja kita ya Betul, buat itu udah banyak hal yang paling pengalaman. menyenangkan lah ya. Masa nyari Iya, uang capek-capek terus kemudian nggak dipakai buat ngapa-ngapain kan. Tapi iya kan. aku Harus banyak yang balance belum ya. pernah loh. Hokkaido udah pernah belum? Belum ya? Wah Berarti itu paling belum jauh belum Nagano ya? nyampe. Benar Berarti jauh next. Nagano itu pun diajak sama senpai-senpai kan Oh diajak. Indonesia. Ya, pokoknya kalau pesan dari saya sih jangan lupa part travelingnya ya harus tetap Traveling. dijalanin ya kan. Ini justru ini saya kerja traveling juga ini Jepang kan. Kerjanya di Jepang kan traveling Emang juga. susah kayaknya ya orang yang emang hal yang paling membahagiakan untuk dia adalah bekerja dan belajar. Bekerja Jadi dan belajar. dia cuman belajar sama kerja aja kayaknya udah oh happy banget. Karena Happy ini banget. mungkin kesenangan kamu adalah part menyenangkan kamu tuh bukan bekerja dan belajarnya, tapi Hmm. mendapatkan sesuatu yang baru. Itu betul. Nah, itu Makanya mendapatkan kalau sesuatu nggak yang baru. berhenti berhenti mendapatkan informasi atau itu saya tuh merasa
galau gitu, merasa aduh Oh, keren keren. stres gitu. Justru seperti itu ada. Jadi kalau Benar-benar. saya tuh diam di satu tempat, tidak tidak bergerak dalam artian tidak mendapatkan informasi atau ilmu baru, saya merasa tertinggal gitu. Jadi saya tuh merasa tertinggal ya jadinya stres, jadinya nggak fun kan. Wah, Nah, keren jadi banget nih. Berarti ini gitu. harus harus diingat sih sama adik-adik atau semuanya Mm-mm. yang Ya nonton. pola pikirnya semua dari berasal dari mindset sih. Kalau bisa Mindset kalian sama. makanya makanya tadi sering dibilangin atau meskipun kalian bidangnya atau teknik mesin, kenapa nggak berpikir untuk ke Jepang gitu atau nggak bekerja misalnya kalian teknik mesin mikirnya ke otomotif doang. Nah itu kalian harus bisa berpikir atau pola pikirnya lebih tinggi lagi. Eh, di dunia teknik mesin itu nggak cuman motor atau nggak otomotif doang, cuman bisa jadi engineer pesawat, bisa jadi engineer seperti B.J. Habibie gitu kan. Pokoknya kalau bisa mimpi atau ambisi kalian minimal harus lebih luas lah, lebih tinggi karena seperti kutipan Soekarno kan bermimpilah setinggi langit. Kalau kalian jatuh ya kalian jatuh di antara bintang-bintang, nggak ada sia-sianya. Daripada kalian bermimpi di tanah, cuman jatuh ya jatuhnya dalam tanah juga begitu, nggak ada bintang-bintangnya minimal gitu. Jatuh pasti jatuh lah, cuman beda beda bedanya yang jatuhnya itu ya kalian dikelilingin dengan usaha-usaha kalian gitu, nggak apa-apa, setidaknya sudah berusaha. Jadi jangan tanggung-tanggung untuk mencari kesempatan. Yang paling tanda keyword di sini, keyword itu kesempatan ya. Saya di sini juga meskipun sudah berencana, sudah menulis dengan detail sekali struktur saya rencananya, mungkin jika tidak ada yang namanya kesempatan, pintar mencari kesempatan atau mengambil kesempatan sendiri, jangan menunggu kesempatan. Itu nggak pernah terjadi. Saya juga mau sebagus apapun pun ataupun rencana saya ambil sendiri ya kalau kayak itu yang jadi eh, mungkin yang apa namanya orangnya tidak sadar di situ ya. Banyak kesempatan kita pun mempunyai sama kesempatan. Saya punya masih anggota saya masih punya lengkap kan kesempatan kita bisa sama. Kita bisa mencari ilmu baru berjalan kaki untuk ke perpustakaan membaca buku masih punya mata kan kesempatan kita sama. Kita mempunyai mata untuk melihat belajar. Kenapa tidak kesempatan kalian tidak dipakai untuk yang sama gitu? Itu keputusan-keputusan kalian kan. Keputusan masa depan kalian yang nanti di 2000 selanjutnya itu tergantung apa yang kalian lakukan sekarang hari ini tuh. Jadi apa yang saya dapatkan sekarang di bekerja di Jepang jadi engineer itu hasil dari keputusan saya di masa lalu. Kalau keputusan saya nggak seperti ini ya saya nggak bakal seperti mendapatkan wawancara seperti ini, nggak dikenal di Unsada juga. Semuanya dari keputusan-keputusan krusial saya di masa lalu. Jadi seperti itu. Wih, takjub juga ya. Ya Ya benar, udah, salah satu. ini dewasanya udah oke setuju. Banyak banget sih hal yang kayak hampir semua pernyataanmu tuh saya setuju banget deh. Kayaknya Ya, Yov ini tipe tipe orang yang kemudian kemanapun pergi selalu merasa bahwa dirinya adalah gelas kosong. Jadi betul. mau Harus. ilmunya sebanyak apapun, tapi tetap dikosongin terus gelasnya. Jadi setiap ada Mm-mm. kesempatan buat belajar, Yov ini nggak pernah ngerasa dirinya penuh. Jadi Mm-mm. itu yang sebenarnya ngerasa kamu kalau kamu nggak belajar sesuatu atau nggak dapet sesuatu tuh ngerasa, ih ngapain lagi ya, ih kok kayak gini ya, Iya, gitu. langsung langsung kayak Jangan orang asal gelisah kayak gitu, gelisah kayak orang harus kayak gimana karena gelisah. kamu ini selalu menempatkan dirimu dimanapun even kamu sekarang udah di Jepang nih kamu ngerasa bahwa dirimu nih adalah gelas yang kosong sehingga Betul. mau diisi sampai kapanpun sepenuh apapun kamu Mm-mm. tetap ngosongin gelas lagi supaya nanti bisa diisi sama hal-hal baru gitu ya sama kamu nih ya itulah tekadmu kayaknya udah karena dibangunnya dari 1000%. awal dari Motivasi SMP bukan itu seratus dari persen lagi, seribu bukan persen. dari 1000% itu benar-benar kayak Nah, 1000% ya. Jadi kamu nih mm-mm. anak kecil dulunya yang kemudian punya harapan besar, terus kemudian seiring Mm-mm. berjalan dewasa kamu benar-benar ngeyakinin diri kamu untuk mewujudin itu ya. Sama satu hal lagi yang saya mau highlight juga bahwa lebih baik kayaknya kita gagal, gagal kelihatan gagal, gagal sekarang daripada kita nggak pernah nyoba. Karena kalau udah nggak pernah Mm. nyoba kita nggak tahu gagal atau berhasilnya, terus besok Iya. kesempatan yang nggak ada kita gelisah. Mm. Karena kesempatannya kan Iya. belum tentu ada lagi gitu kan. Tapi kalau Nggak kita ada. nyoba terus kita gagal, oh gagal, oh ya udah.
Nah, pilihannya dua. Besok kita mau nyerah atau besok kita mau nyoba lagi karena kita penasaran gitu kan. Jadi rasa penasaran itu justru karena kita nyoba terus kita kemudian ngalamin gagal, rasa penasaran terus ada. Terus akhirnya kebentuklah Yofi yang sekarang kemanapun Yofi ada jadi gelas kosong terus, jadi nggak pernah ngerasa dirinya cukup akan ilmu ya. Maksudnya bukan orang ngerasa yang kalau kekurangan dengan kurang itu kan beda ya. Ngerasa Beda. orang yang selalu kurang, kurangnya maksudnya mau kemampuannya sebesar apapun nih sekarang yang Yofi punya tapi ngerasa kurang bahwa tetap selalu ada hal baru yang sebenarnya bisa dipelajari dan itu nggak akan pernah habis. Nah, Itu yang harus di highlight table ilmu tuh nggak pernah mm-mm, habis. Jadi mau mm-mm. kemanapun pergi, kalau kita ngeliat dari sudut pandangnya udah kayak gitu, kita akan terus belajar sih. Oh, keren. Keren ya, Iya, ini udah termasuk untuk pesan-pesan untuk anak adik-adik. iya, udah sepaket. Ya, itu udah sepaket semuanya tuh ya. Udah kebanjiran fakta kalian ini. Kebanjiran, kebanjiran fakta. Iya Asik bener ya. berapa persen ini? Iya Kayaknya sih. saya sering kalau ngobrol sama adik-adik itu kan mungkin mereka itu panas kupingnya kalau saya ngomong udah ngomong. Iya, soalnya mental antara mental apa mereka nggak gelasnya tuh udah meluber gitu. Karena Kan karena begini, setiap orang mungkin perjalanan hidupnya beda-beda gitu ya. betul, Ada yang kemudian meskipun dia masih SMP, tapi dia sudah punya pikiran yang luar biasa kayak Yofi. betul. Tapi Iya, ada juga yang dia SMP terus pikirannya ya seusianya dia gitu iya, ya. sia-sia dia. Terus Makanya kadang kita bicara kayak gini juga belum tentu kemudian ada belum banyak orang yang paham. versinya. Karena ke orang-orang yang kemudian kita bisa paham nih kalau kita ngobrol kayak gini mungkin udah pernah merasakan di tahap-tahap itu. Mm. Tapi orang-orang yang kemudian tidak memahami atau kayak aduh bahasa lo berat banget apa segala macam itu karena memang mereka belum sampai ke tahap Belum itu. ngalamin. Belum Betul. sampai ke tahap itu gitu ya, belum Belum, melewati belum. itu masa-masa itu. Tapi mudah-mudahan siapapun yang ngedengerin nanti harus bisa diambil insight positifnya, semangatnya, daya juangnya. Itu sih yang nomor satu daya juangnya. Mm. Karena kalau nggak ada daya Mm. juang tuh semuanya kayaknya lepas deh ya. Terus Betul. sama satu lagi yang mau di-highlight tadi bahwa kesempatan sebenarnya yang kamu jadiin Tadi. keyword sebenarnya kesempatan. Nah, kesempatan. Kesempatan itu sebenarnya ada di sekeliling kita ya, mau kita sadar atau tidak. Tapi ya itu kuncinya kita sadar atau enggak sebenarnya. Mm-mm. Sadar atau enggak dan mau cari kesempatan itu atau enggak gitu kan ya. Nah, kamu bilang tadi kan, bukan karena unsada juga, bukan karena takdir juga, bukan karena apa-apa, tapi karena memang kamu sudah merencanakannya, terus dibarengi juga dengan kerja keras, terus kebetulan ketemu unsada yang bisa mewadahi atau Mm-mm. menjadi jembatan gitu kan ya. Itu sebenarnya paket komplit ya. Jadi ibaratnya kalau kita dapat tugas tuh tugas kelompok sebenarnya. Kamu yang Mm-mm. punya impian, kamu yang kerja keras, tapi nanti ada orang lain yang kemudian mungkin nulisin proposalnya, terus kan? Mm-mm. Terus ntar nanti Iya. ada reviewnya dan lain-lain gitu ya. Nah, pesan deh buat kamu nih, apa ya, tentang Unsada sebagai alma matermu. Kamu kan Hmm. alumni eh, Tuh. Unsada ya. Eh, Pesan, kenapa sih kemudian adik-adik ini harus mempertimbangkan Unsada menjadi salah satu pilihan mereka ya. Walaupun memang kebanyakan mereka masih punya pikiran, oh kayaknya gue nggak swasta deh, kayak gue masuk negeri aja deh biar keren gitu. Atau mungkin ada juga banyak orang yang berpikir atau adik-adik kita tuh yang berpikir bahwa kalau nggak masuk negeri tuh mereka ngerasa mereka tuh bukan apa-apa. Padahal kalau menurut saya pribadi gitu ya, menurut saya pribadi dimanapun kamu belajar ini akan jadi perdebatan nih. Dimanapun kamu belajar sebenarnya semuanya tergantung kamu. Hmm. Karena kesempatan di sekelilingmu tuh akan selalu ada gitu ya. Jadi tempat kamu belajar itu hanya menjadi wadah. Kamu mau jadi bentuk seperti apa bukan kamu ngikutin wadahnya sebenarnya, tapi kamu yang bisa menentukan itu gitu kan ya. Karena itu cuman wadah doang gitu sebenarnya. Jadi kesempatan itu akan selalu ada. Nah, kenapa sih adik-adik nih harus mempertimbangkan untuk mungkin berpikir kayaknya Unsada menjadi pilihan yang tepat kalau punya impian yang mirip-mirip atau sama kayak kamu. Ya, benar. Untuk mungkin saya nggak bisa melebih-lebihkan ya, melebih-lebihkan ini secara ini realnya saya di sini berdiri di sini sebagai alma mater Unsada juga. Saya juga berpikir kenapa harus Unsada? Ya karena Unsada yang mau ke Jepang ya pilihannya memang Unsada. Karena sepengetahuan saya, sepengalaman hidup saya, informasi yang saya terima, yang paling cepat untuk mengirimkan ke Jepang itu atau untuk karir kalian atau prestasi-prestasi atau lagi pertukaran yang paling sering itu ya Unsada karena udah terkenal di Jepang juga mungkin dalam
segi organisasi atau relasinya juga Unsada itu harus nomor satu. Jadi dia nggak mau kalah Unsada ini. Jadi dari situ aja kita bisa melihat eh, perjuangan dari untuk Unsada sendiri untuk membawa eh, instansinya ke bukan dalam negeri lagi fokus mereka tuh, tapi ke udah nggak main ke dalam negeri lagi tapi ke luar negeri mereka fokusnya. Nah dari situ aja kalian harus berpikir instansi sekelas Unsada aja ini udah berpikir untuk fokusnya ke luar negeri. Kalian kenapa masih berpikir untuk masih ke dalam negeri kah? Masih berpikir untuk bekerja di Indonesia? Selagi instansinya ada yang berfokus ke luar negeri, seperti tadi saya baru-baru ini ada Toko Tegino kan baru masuk. Nah itu kurang apa lagi Unsada dalam artian untuk mengirimkan ke Jepang. Ibaratnya kalian tuh udah dimanjakan di situ, kurang dimanjakan lagi. Zaman saya belum ada seperti itu ya. Kenapa harus selesai saja selesai di situ? Tapi nggak apa-apa kan saya sama-sama juga di Jepang gitu. Tapi untuk kesempatan yang ada selanjutnya itu udah membuka gerbang lah di situ kayak ibaratnya kalian tuh udah dimanja ini kalian tinggal belajar aja mantep-mantep aja duduk yang rapi belajar yang bener nanti kalau kesempatan ada ya kalian tinggal tunjukin hasil belajar kalian kurang apa lagi nggak sulit-sulit banget yang sulit itu kaliannya malas belajar. Itu yang masalahnya, bukan masalah unsadanya, tapi malesnya kalian yang masalah. Jadi yang perlu diperbaiki bukan unsadanya, bukan milih harus negeri itu. Yang perlu dipikirin kaliannya, otaknya kalian, atau namanya pemikiran kalian harus dibenerin. Kalau otak kalian udah dibenerin, mau unsada, mau negeri, sekelas negeri aja kalau kalian pelengor-pelengor gitu juga nggak bakal bisa ke Jepang. Makanya yang benar itu dari dalam diri dulu. Ya, tuh pesan saya itu dari dalam diri kalian harus introspeksi diri, evaluasi diri, terus tanya kepada diri arah kalian untuk kedepannya bagaimana atau Unsada sebagai jembatannya oke kan ya pastilah 100% pasti Unsada jadi jembatan karena kurang apa lagi udah kebanjiran apa namanya program Unsada ini barangnya tiap tahun pasti aja ke Jepang kan mungkin kalian nggak tahun ini mungkin tahun kedepannya banyak kesempatannya daripada kalian apa namanya persaingannya juga ya untuk teknik sendiri persaingannya banyak yang anak teknik yang mungkin masih masih belajar proses pelajaran kenapa kalian nggak mungkin untuk calon mahasiswa Unsada mulai dari sekarang belajarnya nanti kan bisa menyalip orang yang baru mulai kalian udah kering orang lain pada baru nyebur gitu istilahnya gitu mulai dari persiapan yang penting Wih, ya mungkin strategis banget ya. Ini itu strategi yang emang ini ya, make sense ya, masuk akal ya. iya betul. Tapi emang bener ya, mau dimanapun ya itu tadi saya bilang mau dimanapun kalau dari diri kita sendiri kayak ngerasa kita nggak bisa, kita nggak mampu, kita nggak mau berubah Hmm. itu kan jadinya ya mau dimanapun nih kesempatan itu lewat-lewat aja gitu kan ya. Jadi saya juga selalu nyampein kayak gini sama mahasiswa baru atau misalnya orang tua yang kemudian mencari universitas ya. Saya sampaikan begini bahwa kesempatan itu sebenarnya ada di mana aja. Unsada nih menyediakan ada beasiswa, ada program internship dan lain-lain. Tapi kuncinya adalah pada calon mahasiswa baru itu, ya. Jadi Hmm. kesempatannya ada, terus kemudian kita bisa nyalurin, tapi mereka mau atau enggak bersaing di Hmm. sini nanti gitu Iya ya. Karena kan nggak serta-merta langsung lulus, enggak ya, ada enggak proses ada panjang iya dan lain-lain ya. Nah, salah satunya iya Antinomia itu kebetulan pada saat itu kayaknya memang belum ada dan itu kayaknya kamu pertama kali yang berangkat ya. iya pertama Nah, kali. kebetulan juga saat itu jadi saya baru tahun pertama di Jepang, itu saya diajak ke Saitama, itu adalah momen-momen di mana baru mau memulai. Baru mau memulai kerjasama itu. Jadi saya benar-benar menyaksikan bagaimana kemudian perwakilan Unsada atau dari Persada. Ya. Jadi Unsada ini kan dibangunnya sama Persada ya. Persada itu Hmm. perhimpunan alumni dari Jepang yang kemudian mereka punya visi misi yang baik sekali membangun universitas. Terus sekarang menjadi jembatan hubungan baik antara Indonesia dan Jepang. Nah itu saya kemudian melihat sekali bukti nyata ya gimana kemudian Universitas Dharma Persada ini sungguh-sungguh ke Jepang, terus Hmm. Hmm. kemudian Kulo Nuwun sama perusahaan di Jepang untuk Iya. meminta tolong apakah kemudian
Ya, sorry, kepotong lagi ya teknis ya. Jadi saya apa menjadi salah satu saksi lah ya. Saat itu kan masih belum tahu apa-apa, belum tahu banyak kesempatan dan lain-lain. Kemudian menyaksikan sendiri bagaimana kemudian Unsada punya keinginan yang sungguh-sungguh untuk datang ke Jepang, terus kulonuwun sama perusahaan di Jepang meminta tolong apakah kemudian anak-anaknya bisa ikut program internship ya di sini untuk belajar dan lain-lain. Sampai saya keliling pabriknya itu. Jadi saya menjadi salah satu saksi juga ke kesungguhan Nunsada untuk pergi ke keliling Jepang untuk ya itulah punya hubungan kerjasama yang baik sama perusahaan Jepang maupun universitas di Jepang ya. Jadi, woi itu luar biasa sih keren banget ya. Terus oke Yov, sebelum penutup nih, eh, Hmm. tipsnya dong untuk adik-adik nih yang kemudian sekarang kan saingannya lebih banyak banget sih. Karena program Hmm. itu setiap tahun ada, terus selalu akan ada yang dikirim. Waktu kamu berapa orang ya anyway yang dikirim? Se Satu, saya tiga. saya sendiri Oh sendirian. Sekarang ya tuh sendiri tiga ya. tiga orang deh Iya bisa kan main tiga Ilmiah. orang, Dan itu angkanya tiga. dari prodi yang beda gitu kan. Jadi kayak Hmm. luar biasa banget. Sekarang kesempatannya semakin banyak. Iya. Yuf, pesen dong untuk adik-adik sekarang nih yang kemudian punya keinginan untuk kayak kamu atau melebihi, Hmm. harusnya melebihi dari kamu ya, untuk punya Harusnya. mimpi kerja di Jepang atau magang di Jepang. Pesannya apa sih untuk Hmm. adik-adiknya sekarang? Ya pesannya sesuai dengan apa yang saya jalanin gitu kan, biar nggak apa bohong gitu. Saya realistis saja. eh, Jika kalian ingin berminat ya tetapkan dari sekarang. Minat itu muncul dari kalian sadar gitu, dengan sadar eh, apa yang terjadi saat ini dan ke depannya. Jadi kalian harus bisa memikirkan apa yang saat ini ada dan ke depannya bagaimana nanti ke depannya. Nah, itu setelah kalian sadar gitu, kalian buatlah perencanaan-perencanaan yang manajemen diri kalian yang sebaik mungkin. Ini apa namanya? Kapan harus tercapai, ini kapan harus dijalankan dan kapan harus memulai. Nah, itu kapan harus memulainya itu kalian harus bisa memplanningkan dengan baik. Jadi kuncinya yang saya sering dalam diri saya dalam diri saya sendiri yang paling saya tekankan itu kapan saya harus memulai gitu, kapan harus memulai, kapan saya harus selesai gitu, kapan kalau kalian sudah memulai ya kapan kalian harus selesai gitu. Jadi kalian memiliki target yang jelas, memiliki visi dan misi hidup kalian yang jelas. Kalian arahnya mau kemana, kalian condongnya kemana ya kalian tetapkan dari sekarang. Untuk kesempatan apapun itu kan fleksibel ya, itu kadang ada kadang tidak. Nah, jika ada bagaimana nantinya dan bagaimana jika tidak ada ya bagaimana gitu. Tetap tanya bagaimana itu kalian harus bisa jawab di sekarang juga. Jadi kuncinya kalian eh, pikirkan atau gambarkan visi kalian ke depannya mau bagaimana ya, lebih ke arah hidup kalian aja sih gitu. Pokoknya lebih ke condong ke kalian, fokus ke dalam diri kalian, apa eh, rencanakan dengan baik apa yang perlu direncanakan gitu. Itu aja sih pesannya. Berarti perencanaan tuh penting juga ya. Yang Benar, tadi kayak sangat. kamu udah godok dari SMP perencanaannya, tapi Oh, kamu udah bosan. eksekusi. Tapi juga jangan berencana-berencana doang, terus ngomong kosong, nggak dijalani, itu juga jangan. Iya, Kadang kita tuh kebanyakan rencana, tapi nggak ada eksekusi itu juga nggak bagus. Jadi nggak semuanya bagus. harus Semuanya balance. balance. Ya balance sih, kalau punya impian ya dikejar, tapi juga jangan sampai berpikir bahwa apa yang kita rencanain tuh 100% akan jalan. Itu salah Enggak. besar. Jadi Hmm. itu salah besar ya. Jadi apapun yang kita Hmm. rencanain itu nggak belum tentu 100% jalan. Dan Hmm. yang harus kita siapin adalah siap untuk nerima.
bahwa Hmm. rencana kita itu tidak akan berjalan 100% sesuai dengan apa yang udah kita godok Betul. dari awal. Nah, karena kalau misalnya kita nggak ada persiapan untuk kemudian nerima itu, kadang tuh ada rasa keinginan untuk yaudah kayak gue berhenti aja deh, kayaknya gue udah nggak Hmm. sanggup deh dan lain-lain ya. Hmm. Jadi itu sebenarnya rencana butuh, terus konsistensi, kerja keras, terus kesempatan juga jangan sampai lolos, jangan sampai Hmm. takut karena yang jadi PR untuk sekarang nih adalah bahwa kesempatan juga banyak, tapi ketika ditanya ke anak-anak gitu untuk ngambil kesempatan itu, jawaban mereka adalah takut. Takut Hmm. salah, takut kalah, takut gagal, dan lain-lain. Padahal kalau misalnya semua rasa takutnya udah bisa dilawan, kita udah ngelewatin rasa takut, udah ngelewatin rasa gagal tuh kita jadi kayak orang yang terpuaskan lah sama hal-hal yang udah kita sebenarnya coba ya. Hmm. Terakhir, Betul. Yofi, sebagai penutup, ada nggak sih pesan, kesan, harapan, dan lain-lain ya? Entah untuk Unsada, untuk teman-teman di sini, atau untuk adik-adik yang kemudian mungkin baru mau memulai perjuangannya di kampus. Karena kita sebentar lagi PKKMB ini, Wes, Hmm. September. Betul. Hmm. Jadi pesan saya terus eh, tingkatkan lagi apa yang kalian punya gitu. Maksudnya kalian itu sadar dengan apa yang kalian jalanin, dengan apa yang kalian pelajari, kalian konsisten nih aja dengan tekun. Karena eh, balik lagi tadi bilang ada rencana yang tidak tercapai itu ya mau gimana lagi kan? Mau gimana lagi tuh jangan arti jangan menyerah gitu. Makanya adanya benar-benar manajemen yang baik itu ya nggak membuat satu plan doang, makanya adalah adanya 3 5 plan di situ yang bikin kalian misalnya tanya satunya gagal ya ada plan 2 ada plan 3. Nah itu kuncinya, jangan karena orang pemikiran orang mungkin dalam arti pemikiran orang yang berhasil itu dia nggak apa namanya nggak berhenti. Misalnya ada masalah satu ya mereka nggak berhenti di situ, dia terus berpikir. Itulah kuncinya, terus berpikir kalian. Jadi kesan pesannya tuh ya teruslah jalani apa yang kalian sedang jalani itu karena udah kalian lebih dari orang yang tidak mempunyai rencana gitu. Jadi kalian tuh lebih selangkah atau 2 langkah lebih maju dari orang yang tidak punya planning. Jadi itu udah lebih bagus walaupun kalian terengah-engah kan, terengah-engah terseret-seret lah gitu. Itu lebih bagus daripada orang yang tidak bergerak sama sekali. Itu logikanya. Gak apa-apa, dikit-dikit lama-lama maka tak jatuh pohonnya juga. Lebih bahasanya beribet kan jadinya. Ya, Iya, lama-lama ya. jadi bukit. Ya, walaupun ada rencana sedikit ya, jalanin aja, jalanin dulu. Kita Jalanin nggak aja tahu lah. ya, setiap langkah yang kita lalui ini kita ketemu Iya, apa di depan gitu kan nggak ya. tahu. Iya, Baik emang atau saya buruknya. gini-gini juga rencananya orang yang perencana dan baik juga nggak pernah gagal. Saya justru rencana saya ada 100 mungkin gagal saya ada 2.000 3.000 Oh, orang yang di masa. balik itu iya. Makanya rencana saya itu mungkin ada 10 kegagalan dari rencana itu lebih dari perencanaan saya malah. Ada saya itu Dan yang gagalnya 100 gagalnya kali aja yang nggak gitu. kelihatan dan Ini nggak nggak kelihatan. diliatin ya. Justru Padahal dari gagal gagalnya itu saya bisa. banyak. Justru Iya, yang iya gagalnya banyak. karena saya belajar dari kegagalan saya nggak bisa iya saya nggak bisa apa namanya nggak bisa bahasa pengen bahasa bahasa apa namanya bahasa Rusia Australia gagal terus saya condong belajar bahasa Jepang bisa gitu jadi kenapa karena gagal tadi saya jadi bisa bahasa Jepang gitu jadi intinya ada makna di balik kegagalan gitu Betul, apa betul, apa betul. Karena gagal banyak itu yang gagal, kunci jadi kamu tahu ya. keberhasilan Benar, yang kunci tertunda keberhasilan. tahu celo iya seringnya gagal jadi satu apa namanya tahu polanya tahu tahu yang bakal terjadi karena ini udah gagal berarti nggak boleh dong gini kalau kita nggak pernah gagal ya nggak pernah tahu dong apa namanya ah, polanya gitu celahnya tadi itu pentingnya menerima kegagalan tuh nggak apa-apa yang penting udah mencoba. Oke. Ya, karena kalau nggak pernah gagal, justru kita nggak bisa ngembangin diri nggak sih? Karena Nggak kita tahu nggak tahu di kurangnya ada nggak di tahu. mana, ngerasa dirinya Mm-mm. cukup, ngerasa dirinya lebih, ngerasa dirinya nggak Mm-mm. butuh pengembangan diri, ngerasa dirinya tuh paling superior dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau kita ngerasain Mm. gagal, kita besok nyoba punya impian terus kita gagal dan lain-lain, kita jadi tahu nih, oh berarti gue nggak cocok nih di sini, gue nyoba yang lain Iya deh.
Terus gagal lagi, betul. oh gue nggak cocok di sini. Kayak kamu kan belajar bahasa Belajar, Rusia nggak gak cocok, enggak. Australia nggak cocok. Ternyata cocoknya di Jepang gitu Jepang kan di ya. Nah, Jepang. tapi kalau kamu nge-stuck cuman untuk ngejar bahasa Rusia doang misalnya ya, kamu nggak akan tahu Hmm, kalau kamu ternyata punya kemampuan untuk belajar bahasa Jepang dan ternyata memang mm-mm. kemampuanmu atau keahlianmu ada di situ. Ya, justru Ya. karena bisa satu bahasa, saya bisa belajar bahasa yang lain. Karena Wah, betul. dari karena polanya sama. Yang penting kita tahu istilah-istilah bahasa gitu kan. Jadi mau ke bahasa yang lain itu tinggal belajar basicnya aja, tinggal jam terbangnya aja. Itu apa namanya dari kita belajar satu hal tuh bisa merebet ke suatu hal juga. Jadi ya itu dari kegagalan saya belajar juga tadi. Nggak apa-apa. Seru banget ya, Yov. Berarti kamu nih kayaknya sudah dewasa juga di Hmm. sana. Sudah semakin dewasa. Kamu aslinya udah dewasa, tapi kamu semakin Iyalah saya dewasa ya dengan udah kepala dua kegagalannya. saya. Udah kepala dua. Tapi kepalanya masih satu tuh Udah kelihatan. kepala dua. Udah kepala dua. Iya, umurnya kepala dua. Udah kepala dua ya. Sukses ya, Yov. Pokoknya apapun yang Hmm. kemudian Oke. ingin ditargetkan di sana, mudah-mudahan dilancarkan. Walaupun misalnya nanti ada hal-hal yang tidak sesuai dengan target, mudah-mudahan tetap menjadi Yofi seperti Yofi pada waktu SMP, yang Mm-mm. tekadnya selalu bulat, selalu lurus, konsisten. Nggak Jadi apa-apa. ya karena manusia tuh kadang di tengah jalan kita suka lupa gitu kan. Dulu kita tuh jadi orang yang paling konsisten, nggak pernah Hmm. belok-belok sama tujuan. Tapi kemudian nanti karena kita udah dapet kenyamanan, terus kenikmatan, terus kita kayak nggak pernah dikasih Hmm. gagal dalam hidup dan lain-lain, Nggak apa-apa. jadi orang yang lupa gitu Mas. Terus jadinya Iya, nanti malah jadi orang yang gak konsisten. Terus nanti dikasih iya. satu kegagalan jadi langsung kayak rusuh sendiri karena ngerasa dirinya udah gagal dan lain-lain gitu ya. Iya, Jadi jangan pernah makanya berhenti lah. iya, makanya doanya mudah-mudahan menjadi Yofi yang tidak hanya konsisten dalam Iya, meraih mimpinya, tapi menjadi iya, Yofi yang konsisten dalam keseharian gitu iya. ya. Konsisten. Meskipun Mm-mm. meskipun ini udah selesai kan, saya udah tercapai kan tujuannya ke Jepang dan sebagai engineer. Itu tetap saya bikin rencana lagi. Saya harus Betul, jadi betul. engineer internasional kan. Jadi saya harus apa ke Eropa malah nih saya lagi ngejar ke Eropa lagi. Jadi tetap Amin. tidak apa-apa walaupun orang mikirnya nggak mungkin atau kecil ya saya ya minimal saya jalanin dulu Betul, belakangnya yang betul. penting belakangnya. Jadi Gak apa karena kan yang tetaplah tahu potensi kita adalah potensi diri kita kita sudah sendiri. sendiri yang orang komen yang jadi itu aja jadi motivasi aja. Oh mereka Betul. kita menganggap kita nggak bisa ya tinggal buktikan aja gitu nggak apa-apa. Ya tinggal buktikan aja. Dan itu Mm-mm. pokoknya kemampuan kita tuh yang tahu kita sendiri lah ya. Kita yang bisa Iyalah mengukur cukup atau lebihnya atau kita kayak yang kayak gue belum bisa gitu ya. Jadinya yang ya semuanya kita yang bisa ngukur lah ya. Jadi orang ya lain, omongan orang lain tuh hanya faktor-faktor yang kemudian memperkuat memperkuat mm, impian kita untuk menuju ke sana. betul. Jadi apapun yang Yofi impikan, mau ke Europe, mau ke negara Eropa manapun, itu wajar. Dan itu wajar. harus punya impian yang sebesar itu. Jadi karena kita masih hidup ya. Kecuali kalau kita Mm-mm. udah mati, jadi kayak kita udah nge-stuck Ya ngerasa puas. Dan pesan saya adalah jangan jadi orang yang ngerasa sudah cukup puas mm-mm. gitu ya. Ya, Karena kalau kita udah ngerasa puas sama apa yang udah kita dapetin sekarang nih, kita jadi orang yang lunak bukan gelasnya jadi penuh, lunak kosong lagi, tapi udah penuh. penuh Jadi kalau lunak kita jadi gelasnya udah penuh nih, kita mau diisi sama apapun itu udah nggak bisa karena penuh gitu ya. Jadi merasa tetaplah jadi penuh. Yofi yang rendah hati itu harus terus Mm-mm. tetap belajar, pesannya juga tetap fun. Yang penting jaga kesehatan karena di negara orang mau gimana pun kita Mm. tetap beda budaya dan lain-lain di sana. Jadi tetap jaga kesehatan, jaga diri, terus jaga nama baik Pasti negara, lah nama saya baik mempertahankan keluarga banget itu ini. yang paling penting karena sekarang Iya menjadi isu mempertahankan banget. paling hangat ya, menjadi isu paling Iya hangat di Jepang dan harus membuktikan bahwa Yofi ini salah satu anak Indonesia gitu ya yang Indonesia bisa yang terkenal dengan mempertahankan ya, berprestasi jangan betul yang buruk. berprestasi, mempertahankan nama baik negara, terus nge pokoknya ngapus semua omongan-omongan jelek orang lain tentang orang-orang Hmm, Indonesia yang ada di Jepang sekarang gitu. betul. Semangat terus ya Yofi, terima kasih Oke, semua terima kasih. waktunya sudah mau diluangkan. Hmm. Sehat-sehat selalu. Nanti next time kalau mau ngobrol lagi, mohon waktunya jangan Gak apa-apa. keberatan. Penting gak apa-apa. Terus kalau misalnya nanti one day saya ke Jepang, boleh kita nongkrong-nongkrong Baik, lagi. kan. Kita Lebih lebih ngobrol lebih langsung. itu lagi. Nah, kita ngobrol-ngobrol lagi. Nanti saya Oke. kabarin kalau misalnya saya ada kesempatan untuk ke sana. Makasih banyak, Hmm. Terima Yov. kasih.
Thank Hai, you. arigatou Makasih gozaimasu. banyak. Hai, Bersama sama Des. sama Desta. Hai.